Hari itu, segala nestapa dimulai. Keluargaku hancur. Kehangatan dan kasih sayang yang selama ini kami jaga seketika lenyap seiring dengan dikuburkannya jasad kakakku yang meninggal karena overdosis narkoba. Tragedi itu benar-benar membuat semuanya kacau, termasuk pertemananku dengannya. Dengan gadis yang selalu ingin aku jaga, tapi justru aku yang menyakitinya. Jangan nangis, Al. Semua akan baik-baik saja. Aku gak akan baik-baik saja tanpa kamu, Riz. Aku gak akan baik-baik saja, Riz. Aku gak akan baik-baik saja, Karis. Tangis Alma adalah siksaan untukku. Tapi kehidupanku yang menyakitkan tidak boleh membuatnya terlibat. Karena setelah kepergian Bakinta, tujuanku hanya satu, memburu bajingan yang sudah menarik kakakku ke dalam kubangan obat terlarang hingga tewas. Si bangsat itu harus bertanggung jawab atas apa yang menimpa kami. Aku bahkan akan mengejarnya sampai ujung dunia sekalipun. Kamu itu, Alma Inesa Putri, adalah hal terbaik yang aku punya selama hidupku, selain keluargaku. Jadi, kamu harus bahagia. See you when I see you, Alma. Sekarang, belasan tahun sudah berlalu. Aku masih berjibaku dengan pengejaran tanpa ujung, dengan dendam yang masih belum padam. Dan Alma, yang masih keras kepala mengiringi langkahku. Bahkan, sekeras apapun aku mengabaikannya. Padahal, dia sudah seharusnya menikah, memiliki keluarga yang bahagia, bukan sibuk menungguku kembali. Kenapa kamu menolak semua lamaran lelaki yang menginginkan kamu, termasuk Arsyad? Seseorang di masa laluku memintaku untuk berbahagia. Terima Arsyad, maka kamu akan bahagia. Kebahagiaanku adalah dengan laki-laki yang aku cintai. Dan itu bukan Arsyad. Aku akan menunggunya. Betapa brengseknya lelaki yang membuatmu menunggu. Dia tidak pantas untukmu, Al. Jangan paksa aku untuk berpaling, Riz. Kalau kamu mau lihat aku bahagia. Maafkan aku, Al. Aku gak punya masa depan yang baik untuk aku tawarkan sama kamu. Jadi, sudahi saja perasaan kamu itu. Jika boleh aku memohon. Tapi, kalau kamu tetap keras kepala, semua terserah kamu. Seharusnya Karis tahu jika aku tidak akan pernah menyerah untuknya. Seberat apapun kehidupannya, aku ingin terlibat. Aku ingin menjadi pengobat dari semua luka yang Karis rasakan. Alma, awas! Seharusnya kamu tahu kenapa aku gak mau kamu dekat sama aku. Aku gak mau kamu terluka, Alma. Dulu, saat Karis mengatakan, "See you when I see you," Karis benar-benar menghilang. Sosoknya tak lagi sama. Seolah dia bukan Karisku lagi. Karis yang selalu ada untukku. Dia menjelma menjadi lelaki angkuh, emosional, dan jarang tersenyum. Dia membangun benteng tinggi dengan orang lain, termasuk aku. Namun, aku tidak juga berpaling. Entah hatiku yang bodoh, atau memang aku hanya terbiasa dengannya. Satu yang pasti, aku selalu percaya hanya ada aku sebagai pelipur laranya. Tidak ada yang lain. Karis hanya untuk Alma. Begitupun sebaliknya. Sejauh apapun Karis pergi,
kepadaku juga dia akan kembali. Hingga pada saat itu tiba, saat dimana Karis menatap khawatir pada perempuan yang bukan aku. Kamu menyukainya, Riz? Aku nggak tahu, tapi kita dekat. Dia terlihat seperti pecandu. Ya, aku tahu. Fakta jika Naura pecandu ekstasi. Dia harus direhab. Kamu nggak boleh egois kalau kamu menyayanginya. Keadaannya sangat mengkhawatirkan, Riz. Aku nggak mungkin masukin dia ke panti rehab. Identitasnya akan terbongkar, Alma. Aku nggak mau dia di penjara. Jadi, Aku mohon tolong aku. Kamu dokter. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Please, Alma. Please. aku bisa apa? Permohonan Karis selalu membuatku lemah. Sekalipun yang harus aku lakukan adalah hal yang nantinya menyakiti hatiku sendiri. Lagi pula, sesakit apapun rasanya hatiku melihat Karis bersama Naura, aku tidak sampai hati memojokkan gadis itu. Naura itu cantik. Dia ceria dan bisa membuat orang-orang di sekitarnya merasa nyaman. Kehidupannya mungkin tidak baik, tapi pasti ada satu cerita yang menjadi alasan untuk itu. Aku juga bukan perempuan suci. Kehidupanku juga tidak sempurna. Setidaknya dengan Naura, Karis kembali bisa menemukan tawanya yang sudah lama pudar. Mas kalau mau ketawa ya ketawa aja, jangan ditahan, nanti jerawatan. Mas mau wajah ganteng mas jerawatan. Oh, wajahku ganteng ya? Aku baru tahu. Karisma Agung Wijaya, laki-laki yang tidak pernah sadar jika dia memiliki pesona yang tidak main-main. Dengan sikap tegas, angkuh, sinis, ketus, dan galak, dia justru terlihat begitu maskulin dan memikat. Dasar Mr. Batman nyebelin. Apa? Batman? Aku memang suka sama superhero itu. Kamu tahu dari mana? Not Batman, Batman. Batman? Come on, Naura. Aku bukan orang jahat. Apa perlu aku jelasin kalau mas itu gak ramah, ketus, galak, dan angkuh, bermood tajam. So you are a real Batman. Oke, aku seburuk itu. Terus kenapa? Gak apa-apa, I'm just telling the truth. Oh ya, sama mau ngingetin, kalau sikap dingin, sinis, dan ketus semua itu sama sekali gak menambah daya tarik. Itu nyebelin. Jadi jangan terlalu percaya diri. Aku tidak pernah berusaha membuat siapapun tertarik padaku. Siapa perempuan yang bisa tidak tertarik dengan lelaki ini? Aku bahkan sudah sangat tertarik sejak pertama bertemu dengannya tanpa sengaja. Siapa yang menyangka jika bagian dari organisasi peredaran narkoba sepertiku justru terjebak dengan seorang polisi tampan sepertinya. Kenapa diam? Jangan diam saja, sassy girl. Sassy girl? Ya, sassy pretty girl. Jantungku hampir meledak saat dia menyebutku dengan julukan itu, pretty girl. Karena lama-kelamaan dia menghilangkan kata sassy. Aku bahagia tentu saja. Tapi di saat bersamaan, aku juga tertawa miris bahwa seberapa dekat aku dengannya, aku
aku tidak akan pernah menembus hatinya. Apalah arti pretty girl jika ada derjusuan jauh di dalam hatinya tanpa dia sadari. Jangan melibatkan Naura. Pretty girl, kamu dengar aku. Apapun yang akan terjadi nanti, please, stay strong. Mas Karis, Put your gun down. Tidak Mbak Kinta, tidak juga ibuku sendiri, tidak pula Alma, bahkan Naura. Semua yang dekat denganku tidak pernah bisa aku jaga dengan baik. Pada akhirnya, serpihan yang sudah hancur itu tidak bisa aku benahi. Bahkan, semua makin porak-poranda, hingga membuatku ingin kembali menghilang, menjauh, seperti pecundang yang ketakutan karena kekhawatiranku sendiri.